Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Fajri dari kelas 6. Hari ini saya akan membuat video tentang materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab, serta jenis-jenis status kewarganegaraan dan berbagai hal lainnya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab memahami peran dan status kita sebagai warga negara Indonesia. Bagian 1, pengertian dasar. Kita akan memahami konsep paling mendasar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebelum melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hak dan kewajiban? Yang pertama yaitu pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, serta penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Sejak lahir, setiap manusia memiliki hak mendasar atau hak asasi. Dan saat menjadi bagian dari suatu negara, kita mendapatkan hak konstitusional khusus sebagai warga negara. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Agar hak kita dapat terpenuhi dengan baik, kita harus terlebih dahulu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat dan warga negara. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap sadar melakukan tugas. Juga bisa diartikan sebagai perwujudan kesadaran manusia akan kewajiban dan tingkah lakunya. Berbeda dengan kewajiban yang terkadang didasarkan pada aturan hukum yang kaku, tanggung jawab tumbuh dari hati nurani dan moral diri sendiri tanpa perlu dipaksa. Sebagai contoh, belajar dengan giat dan menjaga fasilitas sekolah agar tetap bersih adalah bentuk nyata tanggung jawab moral kalian sebagai seorang pelajar demi masa depan bangsa. Hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak atau menerima adalah sesuatu yang layak kita peroleh setelah kita menunaikan kewajiban kita secara adil dan patuh hukum. Kemudian ada kewajiban, yaitu melakukan adalah sesuatu yang dituntun oleh aturan hukum untuk dikerjakan demi menjaga ketertiban umum. Kemudian ada tanggung jawab atau sikap, yaitu adalah kesediaan moral batin untuk melaksanakan tugas tersebut dengan tulus dan sebaik-baiknya. Bagian 2, status kewarganegaraan. Bagaimana seseorang diakui secara sah oleh hukum sebagai bagian resmi dari suatu negara? Mari pelajari asas-asas dasarnya secara sederhana. 2 asas utama kewarganegaraan. Cara menentukan kewarganegaraan. Setiap negara memiliki aturan sendiri untuk menentukan siapa saja warga negaranya. Secara umum terdapat 2 asas utama. Yang pertama yaitu ada ius soli atau asas kedaerahan. Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Contoh negara penganutnya adalah Amerika Serikat. Yang kedua ada ius sanguinis atau asas keturunan. Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tua, bukan di mana ia dilahirkan. Contoh negara penganutnya adalah Indonesia. Kemudian ada apatride dan bipatride. Apa itu apatride dan bipatride? Apatride dan bipatride adalah akibat perbedaan dari asas negara. Karena setiap negara bebas memilih asas hukumnya, terkadang muncul masalah kewarganegaraan ganda atau hilangnya identitas negara pada anak. Yang pertama, apatride atau tanpa kewarganegaraan terjadi jika seseorang lahir dari orang tua penganut negara ius soli, tetapi ia lahir di negara penganut ius sanguinis. Kemudian ada bipatride atau kewarganegaraan ganda terjadi jika seseorang lahir di negara penganut ius soli tetapi orang tuanya berasal dari negara penganut ius sanguinis. Mengapa kita harus patuh terhadap hukum? Yang pertama yaitu kita dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban. Jika setiap masyarakat patuh akan kewajibannya, tidak akan ada konflik sosial, pencurian, atau pelanggaran lalu lintas yang membahayakan nyawa orang lain. Kedua yaitu mencegah kesenjangan hak sosial. Kepatuhan wajib pajak membantu pemerintah mendistribusikan pembangunan sekolah, jalan raya, dan rumah sakit secara adil dan merata di seluruh daerah. Yang ketiga yaitu membentuk karakter bangsa yang hebat. Sikap penuh tanggung jawab secara sukarela seperti gotong royong melestarikan warisan moral leluhur kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.